Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah rasa optimistis diapungkan Christian Eriksen. Sang playmaker percaya bahwa Manchester United akan menyudahi paceklik trofi mereka di musim ini. Christian Eriksen menyebut United sudah memiliki modal yang bagus jelang musim 2022-2023. Jadi ia optimistis timnya bisa bicara banyak di musim ini jika mereka terus mengembangkan permainan mereka. Lebih lanjut, Eriksen juga menyebut bahwa Manchester United saat ini berada dalam aura yang positif. Ia yakin bahwa timnya bisa meraih trofi juara saat musim 2022-2023 berakhir nanti karena kondisi tim yang mereka sedang bagus. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa Lisandro Martinez kini telah resmi berstatus sebagai penghuni baru Old Trafford pada Rabu 27 Juli 2022. Kini Manchester United akhirnya mengumumkan bahwa Lisandro Martinez sudah resmi jadi penghuni baru Old Trafford. MU menyebut bek Argentina itu dikontrak selama 5 tahun plus ada opsi perpanjangan 1 tahun. Setelah diresmikan jadi pemain MU, Lisandro Martinez angkat bicara. Ia mengaku merasa sangat terhormat bisa gabung klub sebesar MU. Ia lantas menegaskan akan bekerja ekstra keras di MU. Martinez tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan gabung setan merah. Lisandro Martinez bukan tipe pemain kacang yang lupa kulitnya. Ia pun lantas berterima kasih kepada Ajax Amsterdam dan pada pendukungnya. Para pemain Manchester United awalnya ragu dengan kemampuan manajerial yang dimiliki sang manajer Erik ten Hag. Akan tetapi setelah pramusim berjalan, sikap pemain MU berubah secara signifikan. Erik ten Hag memang punya rekam jejak yang bagus di Ajax Amsterdam, namun jika dibanding Louis van Gaal dan Jose Mourinho, ten Hag masih tertinggal. Namun direksi United sangat yakin dengan presentasi yang dibuat ten Hag dan memilihnya sebagai manajer. Dikutip dari The Express, awalnya ada keraguan di kalangan pemain soal nasib Erik ten Hag. Bukan hanya pada aspek teknis, ten Hag juga diragukan bakal bisa dengan mudah mendapatkan rasa hormat dari para pemain. Namun setelah pramusim 2022-2023 yang sangat intens, ten Hag mengubah segalanya. Ten Hag ini telah memenangkan pertempuran melawan ego para pemain bintang United. Taktik dan cara bermain yang dibawa ten Hag diterima para pemain dengan baik. Ten Hag punya ide dan cara penyampaiannya yang sangat jelas. Lalu sikap tegas dan keras ten Hag juga disambut positif oleh para pemain Manchester United. Ten Hag memang kendali secara penuh di atas pemain. Pendekatan permainan Erik ten Hag sangat jelas. Pada 4 laga pramusim dimainkan, United tampil dengan gaya yang khas. United bermain agresif, mengandalkan umpan-umpan pendek, dan pemain harus bergerak dengan atau tanpa bola. Sebuah pernyataan menarik dilontarkan Roy Keane terkait transfer Christian Eriksen ke Manchester United. Ia menilai MU melakukan sebuah perekrutan yang sia-sia untuk sang playmaker. Kepada The Overlap, Roy Keane dimintai pendapat mengenai transfer Eriksen ke Manchester United. Sang mantan kapten tidak puas dengan transfer itu. Ia menilai bahwa MU berminat merekrut Eriksen hanya karena ia gratisan saja di musim panas ini. Jika saya jadi manajer Manchester United, saya tidak akan merekrutnya. Saya rasa ia bisa pindah ke United karena statusnya bebas transfer saja. Menurut Roy Keane, Eriksen memang pemain yang bagus, namun ia menilai MU butuh pemain yang lebih bagus jika ingin bersaing dengan Liverpool dan Manchester City. Saya rasa Eriksen tidak akan membuat Manchester United lebih baik di musim depan. United saat ini sedang mencoba memangkas ketertinggalan dari para tim papan atas. Saya rasa kehadiran Eriksen tidak akan membantu mereka meraih target itu, ujarnya.
Klub Liga Italia Juventus nampaknya masih ingin membajak pemain Manchester United. Nama Anthony Martial dilaporkan jadi target transfer si nyonya tua di sisa bursa transfer kali ini. Menurut laporan Sky Sport, Martial sebenarnya bukan incaran utama Juventus. Massimiliano Allegri sebenarnya lebih fokus untuk mendatangkan kembali Alvaro Morata ke Turin. Namun proses transfer ini cukup rumit, sehingga Juventus mulai menyiapkan rencana cadangan seandainya transfer ini gagal. Nama Martial dilaporkan masuk dalam daftar incaran Juventus, jadi mereka mulai bergerak untuk mendekati sang penyerang. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa kans Juventus untuk membajak Martial di musim panas ini cukup kecil jadi kenyataan. Ini disebabkan Martial masuk dalam rencana Erik ten Hag. Sang manajer terkesan dengan permainan sang striker selama pramusim. Ia bahkan diplot jadi penyerang utama MU di musim 2022-2023. Jadi ia sama sekali tidak akan dilepas oleh MU. Ada informasi menarik beredar seputar transfer Lisandro Martinez ke Manchester United. Setan Merah dikabarkan mengalami kendala sehingga transfer sang bek lama baru diresmikan. Pengesahan Martinez ini sebenarnya cukup mengundang pertanyaan. Pasalnya United sudah mengumumkan mereka mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk transfer ini hampir 2 pekan yang lalu. The Athletic mengklaim bahwa lambatnya pengesahan transfer Martinez bukan disebabkan Manchester United. Pemerintahan Inggris dilaporkan membawa proses ini menjadi lebih lama. Menurut laporan tersebut, transfer Eriksen lama disahkan karena terkendala masalah administrasi. Seperti yang sudah diketahui, Inggris kini sudah keluar dari Uni Eropa. Ini membuat proses administrasi untuk bekerja di Inggris menjadi lebih rumit. Proses yang seharusnya selesai dalam 1-2 hari memakan waktu lebih dari seminggu untuk selesai. Situasi inilah yang dihadapi MU dalam transfer Martinez. Saga transfer Anthony di musim panas ini akan sangat menarik. Ajax Amsterdam dilaporkan mulai menebar kode bahwa sang pemain kini boleh pindah ke Old Trafford. Kepada Football International, Gary Hamstra buka suara terkait spekulasi masa depan Anthony. Ia menyebut bahwa Ajax Amsterdam tidak berniat menjual sang pemain. Direktur Ajax itu menyebut bahwa timnya ingin mempertahankan para pemain inti mereka. Jadi Anthony akan mencoba dipertahankan oleh mereka. Namun Hamstra menyebut bahwa Ajax siap berpisah dengan Anthony, namun sang pemain harus mengutarakannya secara terbuka sebelum mereka melepasnya. Menurut laporan yang beredar di Belanda, pihak Anthony saat ini sedang bekerja keras agar bisa pindah ke Manchester United. Sang agen dilaporkan harus berkomunikasi dengan Ajax agar mereka mau menurunkan bandrol 80 juta euro untuk sang winger. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo semakin rumit. Orang-orang terdekat sang pemain dilaporkan menyarankan Ronaldo untuk tetap bertahan di Manchester United. Menurut laporan The Telegraph, orang-orang terdekat Ronaldo minus sang agen menyarankan Ronaldo untuk bertahan di Manchester United. Mereka menilai Ronaldo bakal meninggalkan warisan yang lebih besar di MU jika ia bertahan. Apalagi jika ia berhasil membawa Setan Merah meraih gelar juara. Itulah mengapa mereka menilai lebih baik Ronaldo bertahan 1 musim di MU dan membantu Setan Merah lolos ke Liga Champions pada musim depan ketimbang langsung cabut. Meski Ronaldo diminta bertahan di MU oleh rekan-rekan terdekatnya, sang agen menyarankan hal yang sebaliknya. Mendes menilai Ronaldo harus pergi dari MU di musim panas ini karena sang pemain harus menjaga reputasinya sebagai Mr. Champions League. Itulah mengapa Mendes saat ini sedang bekerja keras mencari klub yang mau menampung Ronaldo di musim panas ini. Manchester United bakal kehilangan salah satu bek mereka di musim panas ini. Alex Telles dilaporkan sudah bersiap untuk cabut dari Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa Telles memutuskan cabut dari MU karena ia tidak masuk proyeksi Erik ten Hag. Ten Hag memutuskan untuk merekrut Tyler Malakia. Mantan bek Feyenoord itu diproyeksikan jadi pesaing Luke Shaw di sisi kiri pertahanan MU. Ten Hag sendiri menjajal Telles menjadi bek tengah selama pramusim. Namun sang bek dilaporkan tidak nyaman di posisi itu, sehingga ia memutuskan untuk pergi. Menurut laporan tersebut, Alex Telles saat ini sedang bersiap untuk pindah ke Prancis. Nice dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Klub Liga Prancis itu sebenarnya sudah mengincar Alex Telles sejak tahun 2020. Namun pada saat itu mereka kalah bersaing dengan MU. Alhasil kini mumpung Telles tidak dipakai MU, Nice akan mencoba untuk memboyongnya kembali di musim panas ini.
Cristiano Ronaldo meminta Manchester United untuk memutuskan kontraknya yang tersisa hingga 30 Juni 2023. Namun menurut laporan Mirror, Manchester United langsung menolak permintaan Cristiano Ronaldo tersebut. Cristiano Ronaldo akhirnya kembali di markas latihan Manchester Merah di Carrington pada Selasa 26 Juli 2022. Sebelumnya ia absen melakoni tur pramusim Manchester United di Thailand dan Australia karena izin menyelesaikan masalah keluarganya. Dalam kesempatan tersebut, Cristiano Ronaldo datang bersama agennya Jorge Mendes dan sang asisten pribadi. Mereka disebut melakukan pertemuan dengan sang pelatih Erik ten Hag, serta CEO Manchester United Richard Arnold, dan pelatih legendaris Setan Merah Sir Alex Ferguson. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu menegaskan ingin hengkang dari Old Trafford karena ingin mentas di Liga Champions 2022-2023. Akan tetapi sejak awal MU bersikeras mempertahankan pesepak bola berjuluk CR7 tersebut. Dilansir dari Mirror pada Kamis 28 Juli 2022, hasil dari pertemuan tersebut Cristiano Ronaldo tetap bertekad pergi dari skuad Setan Merah pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan ia dilaporkan telah meminta pihak klub untuk memutuskan kontraknya sekarang, meski masih tersisa 1 tahun lagi. Sebab langkah itu membuat status pemain berusia 37 tahun menjadi agen bebas sehingga memungkinkannya untuk memilih klub yang disukainya. Selain itu, kondisi tersebut bakal menambah minat dari klub lain untuk merekrutnya karena dia bisa didatangkan tanpa biaya sepeser pun alias gratis. Akan tetapi MU dilaporkan dengan tegas menolak keinginan Cristiano Ronaldo untuk memutus kontraknya sebab ia masuk dalam rencana Erik ten Hag yang ingin membangkitkan Setan Merah musim depan usai tampil buruk musim lalu. Keputusan mereka pun didukung dengan belum adanya tawaran resmi untuk CR7 dari klub manapun. Alhasil mereka punya alasan yang kuat untuk tetap mempertahankannya musim depan.